Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak. Dan selamat pagi. Pagi. Sudah siap belajar? Iya. Sudah Pak. Baik, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Siapa sama yang tidak hadir? Ical, Alma. Ical kenapa dia tidak hadir? Bolos Pak, bolos. Dia bolos lagi. Langkah Ical kalau besok jangan bolos lagi. Oke? Ya Pak. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa di sini? Nurman. Ya. Teman-teman sebelum kita Maju di depan. Supaya teman-teman lihat. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nurma. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dan kerjasama internasional. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Pertama, sumber daya alam yang bisa diperbarui. Yang kedua, yang tidak dapat diperbarui. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan fokus ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi siapa di sini yang tahu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Minyak bumi, ya. Salah satu, apa? Minyak bumi. Gas. Apa? Gas. Ya, bagus, gas. Siapa lagi? Apa? Batu bara, ya, batu bara. Batu bara. Nah, jadi masih banyak lagi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Bukan cuma 3 yang masih banyak. Ada nikel. Baru apa lagi? Masih banyak. Pokoknya masih banyak. Minyak atau segala macam ya. Itu sudah. Jadi siapa yang tahu di sini pengertian sumber daya alam? Bisa? Eka tahu tidak? Oh, tahu baik. Tahu, jelaskan. Jadi pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contoh sumber daya alam yang sudah tadi, gas, apa? Ya, ya. Ada tahu di negara mana yang banyak sumber daya nikel yang paling terbanyak di dunia? Di negara mana? Indonesia. Ya, bagus. Tadi itu bagus kita pada hari ini di negara kita adalah penghasil tambang nikel terbanyak di dunia. Jadi selain untuk kebutuhan sehari-hari tambang nikel juga ada manfaatnya untuk membangun kerjasama antara negara Indonesia dan negara lain. Contohnya misalnya kita dapat menurunkan langsung penambang asli atau ahli penambang nikel dari luar negeri, misalnya dari Cina, dari Amerika, dari mana, ya begitu. Selain menjalin kerjasama yang baik, kita juga dapat lebih memperdekat hubungan antara negara kita dan negara lain. Begitu.
Ada yang tahu di sini kenapa sumber daya alam seperti gas, batu bara, minyak tidak dapat diperbarui? Ada yang tahu? Tidak tahu? Baik, kalau tidak tahu, Bapak jelaskan kenapa sumber daya minyak. Bapak ambil satu contoh dari sumber daya alam minyak. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena pembentukan minyak bumi berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang tertimbun selama jutaan tahun. Jadi hal inilah yang tidak dapat yang membuat minyak bumi tidak dapat diperbarui karena sulit. Ya, mungkin cuma itu yang materi yang bisa Bapak bawakan pada pagi hari ini. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia adalah faktor penting dalam pembangunan ekonomi negara ini. Namun juga menimbulkan tantangan lingkungan yang signifikan melalui kerjasama internasional yang berencana dengan baik. Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya alamnya sambil memastikan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, kerjasama internasional dan pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, juga kontribusi positif bagi lingkungan global. Baik, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Jika Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan karena Bapak juga manusia dengan mudah kata tidak hidayat.